Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita akan house tour ke satu rumah karyanya Coppola Partners. Ini satu rumah dengan gaya tropical modern. Dengan fasadnya kita bisa lihat warnanya maskulin gitu ya. Dan nanti kita akan house tour ke dalam. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau bangun atau renovasi rumah, boleh tanya-tanya sama tim kita lewat link yang ada di sini. Oke, langsung aja kita mulai Behind the Bricks episode kali ini. Oke teman-teman, untuk membahas lebih lanjut lagi soal rumah di belakang saya ini LH20, sekarang saya udah barengan sama dua arsiteknya dari Coppola Partners, ada Mas Hafiz sama Mas Grama. Halo Mas Hafiz. Halo. Salam kenal. Halo Mas Grama. Terima kasih kita udah dibolehin berkunjung ya. Dan karena ada dua orang jadi kita bagi tugas nih ya untuk ngejelasin ya. Yang pertama mungkin saya akan ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Hafiz dan nanti baru habis itu kita akan ngobrol sama Mas Grama. Oke? Oke Mas Hafiz, mungkin boleh dijelasin dulu nih ke teman-teman ya untuk LH20 ini luas lahannya berapa, luas bangunannya berapa, biar teman-teman ada gambaran gitu. Oke. Rumah LH20 ini sebenarnya tanahnya di 184, ukuran lebar 11, panjang ke belakangnya 16,7. Oke. Untuk bangunannya sendiri 239 untuk 2 lantai. Konsepnya sendiri nih, boleh diceritain nggak dari LH20 ini apa nih? Jadi LH20 ini sebenarnya owner datang ke kita udah punya mood board lah kasarannya gitu. Mood boardnya setelah kita lihat-lihat dari owner kita lihat punya preferensi yang maskulin, desain yang maskulin. Jadi salah satunya kita interpretasi ke masa bangunannya yang emang boxy, kotak, terus materialnya warnanya monokromatik, hitam, abu, putih gitu ya. Juga ini kita tambah ada kanopi yang cukup panjang 1,5 meter di atas untuk memberikan kesan si tropis dan teduh nanti di lantai 2 di dalam kamarnya gitu. Nah, ini kan juga LH20 ini merupakan salah satu karya yang dipamerkan juga nih di BDD tahun ini gitu ya. Dan keterkaitannya apa sih Mas Hafiz gitu dari sisi temanya yang diterjemahkan di karya ini tuh apa? Dari tema BDD ini. Jadi kalau kita menerjemahkan dari lintas batasnya itu sebenarnya ada 2 gitu ya Mas ya. Yang pertama satu nanti mungkin bisa kita rasakan di ruang living room dalam, gimana kita melintasi batas antara ruang dalam dan ruang luar, antara public dan antara private space. Yang kedua sebenarnya kalau kita ngelihatnya selama proses desain. Jadi sebenarnya ownernya ini 3 orang perempuan, 1 ibu dan 2 anak perempuan. Cuman secara preferensi desain mereka melintasi batas stereotip pada umumnya sekarang gitu ya. Jadi ya itu tadi ini maskulin tapi penghuninya perempuan semua gitu. Tadi saya nebaknya penghuninya laki-laki nih. Ternyata perempuan semua. Perempuan semua ya betul. Oke. Dari fasadnya sendiri nih Mas Hafiz, material-materialnya mungkin apa lagi nih yang bisa di-highlight? Oke. Material-material yang pertama kalau misalnya kita lihat dari luar dulu ya carport. Ini kita pakai batu andesit, lebih bertekstur. Terus untuk teras ini kita pakai mix dengan batu candi karena kita pengen keluar warna hitam dan pori-porinya ya. Jadi batu candi ini lebih berpori-pori, jadi lebih kelihatan bolong-bolongnya. Oke. Terus untuk dinding ini kita pakai conwood. Jadi conwood ini kita request ke Mencon untuk dicat tiap bilah kayunya itu beda-beda jumlah lapisannya. Jadi ada yang 2 lapis, ada yang 4 lapis. Jadi secara kalau dilihat kasat mata nggak flat gitu ya, nggak monoton gitu. Terus kalau untuk di lantai 2 juga ini yang cukup unik ya. Jadi kita request ke Mencon untuk bikin aci garuk lah anggapannya. Jadi sebenarnya itu cuma adukan plester aja, cuman ada malnya, ada cetakannya itu ditarik dari atas ke bawah saat pembentukannya. Ini ya? Iya betul, yang atas ini. Terus untuk yang atas juga sama, kita lumber ceiling pakai conwood juga. Itu juga request khusus juga untuk catnya custom juga. Dan tiap bilah kayunya juga beda jumlah lapisan. Jadi makanya kalau kita bisa kita lihat tiap bilah kayunya tuh selang-seling gitu. Kalau gitu teman-teman pasti penasaran pengen lihat bagian dalamnya juga kan. Jadi boleh kita masuk? Boleh. Silakan. Oke, let's go. Yuk kita ke dalam. Jadi sekarang kita ada di teras depan ya, teras sebelum masuk ke pintu entrance. Jadi di sini kita nyiapin ruang untuk pakai sepatu. Di sini ada tempat duduk dari kayu bengkirai, kita cat juga warna gelap gitu ya untuk menyamakan dengan dinding konwood ini. Terus kalau kita ke sini masuk,
pintu masuknya sebenarnya di samping. Jadi menghadap jalan samping karena ini posisi rumahnya ada di hook gitu ya. Tapi yang cukup berbeda lagi di sini kita coba desain gimana caranya dari pintu masuk ini sebenarnya di balik sini ada living room, ada jendela living room. Jadi kalau misalnya nggak ada dinding ini dari tamu mau masuk tuh langsung bisa ngeliat ke dalam. Nah, ini salah satunya kita kasih tease gitu ya. Kita kasih kisi-kisi, di bawahnya kita bikin gantung, di atasnya juga gantung. Jadi seolah-olah walaupun rumah ini boxy tapi nggak berat gitu ya, masih ringan. Kayak di area sini kita bikin cantilever sampai 2,5 meter. Di sini juga ada dinding melayang gitu. Oke. Untuk finishing juga sama kayak yang di atas ini, plesteran adukan semen pakai ditarik gitu. Sebelum masuk mungkin saya penasaran juga pintunya nih, Mas Hafiz. Mungkin boleh diceritain juga nih soal pintu. Oke. Kalau pintu sebenarnya ini kita pakai solid wood merbau ya. Solid wood merbau. Terus emang warnanya nggak bisa persis sama karena warna kayu solid merbau itu udah punya warna dasarnya sendiri ya, lebih kemerahan. Cuman kita request ke Maincon untuk sebisa mungkin disamakan dengan dinding conwood. Nah, ini untuk handle-handle kita semua custom. Ini ada pipa besi ya sampai plafon, dari lantai sampai plafon. Terus ini juga ada aksen plat besinya. Terus kalau dari owner sih biasa kalau sekarang ya request minta smart lock. Jadi nggak perlu keluarin kunci malam-malam gitu. Betul. Wow, nice. Oke, kalau gitu, yuk. Nggak sabar pengen lihat bagian dalamnya. Let's go. Jadi dari pintu utama kita lewat koridor dulu gitu ya. Koridor lebar 1,2 meter. Sebenarnya koridor di sini sih jadi kayak penerima ya. Di sini ada buat pajangan-pajangan. Terus di sini juga ada pintu-pintu sepatu karena sepatu owner cukup banyak. Jadi request ada 3 pintu untuk sepatu-sepatu gitu. Oh, ini jadi fungsinya buat rak sepatu juga nih ya. Kalau ini dari sini ke sana sebenarnya panel mati aja. Oh, ini panel mati. Oh, sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Terkamuflase tuh ya. Iya, betul. Untuk raknya. Oke. Terus ini kita bisa lihat ada tangga ya. Tangga menurun ya. Jadi kalau dari jalan tadi kita ke teras naik dulu, terus di dalam kita turun lagi. Nah, itu nanti kita akan jelasin di dalam kenapa kita turunin lagi. Oke. Baiklah. Yuk, boleh kita lanjut. Oh, ini masih nyambung dari luar tadi ya, Mas? Iya, masih nyambung. Jadi kalau kita lihat nanti dari living room ini, seolah-olah dinding ini tuh menyambung dari dalam keluar. Cuman diputus sama kaca aja gitu. Melintas batas. Iya, lintas batas. Jadi ketemu nih temanya nih di sini ya, lintas batas. Iya. Teman-teman bisa lihat ini tadi yang dinding yang di luar itu ya. Ini jadi backdrop untuk TV, terus nyambung terus sampai ke luar sana. Ya. Boleh diceritain nggak, Mas Hafiz, untuk ruangan ini? Oke. Sebenarnya mungkin kita cerita dari awal dulu ya. Owner tuh kebutuhannya sebenarnya 4 kamar dan ingin living room yang cukup besar karena owner suka hosting acara keluarga, kumpul-kumpul keluarga. Satu lagi keinginan owner adalah ingin punya taman yang cukup besar. Cuman karena kebutuhan owner, kebutuhan ruang cukup banyak, itu setelah kita coba-coba saat itu untuk taman dalam kayaknya kalau besar nggak bisa, jadinya kecil, kurang efektif. Jadi kita propose ke owner, gimana kalau kita manfaatkan GSB samping yang menuju ke jalan ini, jadi bagian taman rumah ini. Biasanya kan kalau kita bikin taman bukaan keluar ke arah jalan, secara privacy ada isu gitu ya. Nah, untungnya di rumah ini adalah di seberang jalan tuh kita nggak punya tetangga. Betul. Jadi pun kita buka, nggak ada yang lihat dari jalan. Terus di ujung jalan ini sebenarnya cuma hanya ada 2 tetangga. Jadi nggak akan ada banyak lalu lalang di jalan, di ujung sana juga jalan buntu. Gitu. Jadi kita propose ke owner untuk gimana kita manfaatin GSB depan, jadi kita punya taman yang lebih besar justru gitu. Nah, kalau dari lintas batas ya, jadi luar adalah public jalan, cuman secara aktivitas di dalam tuh nggak akan kelihatan keluar, jadi privacy di dalam juga nggak terganggu. Betul. Gitu. Jadi dalam tetap private, tapi tetap dapat pengalaman luarnya. Iya, betul. Bisa dibawa ke dalam. Betul ya. Terus ini juga kita desain sliding aluminiumnya itu cukup lebar. Jadi opening ini lebarnya 6 meter. Satu daunnya tuh bisa 2 meter. Jadi cukup terbantu dengan pembagian sliding door yang besar-besar gitu ya. Jadi lebih nggak ada hambatan lagi kita ngelihat keluar. Benar. Dan ini sliding door-nya juga kita desain dengan pocket system. Jadi pocket system boleh dibuka aja. Jadi bisa dibuka semua nih ya? Oh wow. Wah, ini kalau benar-benar dibuka semua sih benar-benar plong teman-teman ya. Jadi benar-benar udah lintas batas. Udah nggak ada batas lagi antara dalam sama luar, udah nyatu. Wow. Nah, ini kita bisa
rumahan sliding door-nya akan masuk di dalam dinding. Jadi nggak ada jendela mati di ujung. Jadi ketika dibuka seolah-olah rumah ini tanpa pintu gitu. Wow. Wah, begitu dibuka langsung Iya. langsung berasa sih. Wow. Ini juga bantu juga sirkulasi udara, pencahayaan alami gitu. Terus sama tadi owner suka hosting acara keluarga, jadi kita kebayangnya kalau yang muda-muda nanti bisa duduk di tangga. Terus yang mungkin yang agak sepuh-sepuh bisa di sofa, bisa di meja makan gitu, Betul. ngumpul-ngumpul bareng. Yang di sini juga bisa nongkrong di luar Bisa kalau juga. mau cari udara gitu Iya. ya. Jadi ini benar-benar ketika dibuka jadi space yang luas banget teman-teman, yang benar-benar mengaburkan antara yang dalam sama yang luar udah langsung gabung gitu ya. Very nice. Oke. Ini juga bisa buat duduk-duduk nih, Bisa Mas. duduk-duduk, betul. Hmm. Selain itu juga secara owner kan emang preferensinya maskulin ya. Warnanya ingin abu-abu di dalam juga, terutama di dalam abu-abu, terus hitam. Cuman kita ngeliat kayaknya takutnya terlalu dingin untuk rumah keluarga. Jadi Oke. kita coba warm up, coba kita hangatkan secara interior dengan elemen-elemen interiornya justru. Kayak ini meja makan kita custom design ya. Jadi emang direncanakan meja makan seperti ini, bentuknya agak melengkung, ke bawahnya juga kakinya juga oval-oval gitu. Ya. Salah satunya untuk memberikan kesan hangat di ruangan. Ini kita mejanya custom dari solid surface. Oke. Jadi cukup beda lah. Biasanya rumah kan meja makan kayu gitu ya, atau pakai marmer. Ini kita pakai solid surface, jadi kelihatannya juga lebih modern gitu. Iya, menarik sih karena kan benar yang tadi Mas Hafiz bilang, di luar kan kotak Iya. gitu ya, lebih apa namanya ya, lebih maskulin, di dalamnya langsung dengan elemen-elemen interiornya jadi kontras gitu Iya, ya. betul. Nice. Termasuk ini juga sebenarnya warna hijau ini request dari owner gitu ya. Owner pengen ada warna pop di dalam rumah. Jadi owner pilih warna hijau ini untuk finishing island dan kitchen tabletopnya. Ini pakai sintered stone ukuran 3,2 x 1,6. Oke. Jadi sepanjang ini satu slab tanpa sambungan. Terus untuk ruangan ini berarti berapa ya luasannya ya, Mas Hafiz? Ini ukuran 9 x 5. 9 kali 5 Panjangnya ya? 9, lebarnya 5 meter ya, sampai ke jendela sliding. Sampai ke jendela sliding Iya, ya? 9 kali 5. Untuk tinggi ceiling berapa, Mas? Tinggi ceiling ini di 2,7. 2,7 Iya. ya? Mungkin teman-teman yang udah lihat ruangan ini juga penasaran pasti material-materialnya apa aja, mungkin boleh di-share juga, Mas Hafiz. Oke, jadi ini general floor-nya kita juga pakai sintered stone ya. Jadi dari owner pilih sintered stone karena secara ketahanan owner lebih merasa tenang gitu ya. Ketahanannya, tahan gores, tahan benturan itu lebih aman. Ini ukuran general floor-nya pakai yang 1,2 x 1,2 meter, satu slabnya. Warnanya abu-abu gitu. Terus untuk ini kita bikin platform. Sebenarnya di sini ada musola, ruang musola. Ini kita belum bahas nih. Nah, ruangan ya ini belum bahas ya. Ini musola nih. Ini teman-teman musola, finishing lantainya kita pakai SPC gitu. Nah, ini ruangan musola ukurannya 2x2. Oke. Jadi nggak terlalu besar, tapi cukup untuk 2-3 orang masih bisa lah ya. Nah, ini kita desain pakai folding door. Jadi misalnya ketika ada acara keluarga, terus ada yang mau ibadah di dalam, nggak merasa diliatin lah dari yang dari living room gitu. Ini kita bikin folding door, cuman kalau misalnya lagi tidak dipakai ibadah, lagi nggak dipakai sholat, bisa dibuka. ini bisa dibuka, terus mungkin bisa lesehan, ngumpul juga di sini gitu. Nambahin space lagi. Nambahin space lagi ya. Iya kan, karena itu tadi preferensinya owner suka ngumpul, jadi setiap sudut bisa jadi tempat spot buat nongkrong di rumah ini ya. Ya, betul. Nice, oke. Apa lagi nih, Mas? Di sini ada kamar tamu ya. Kamar tamu ada di lantai satu kamar. Terus Kita boleh masuk aja kali boleh, ya? silakan. Lihat kamarnya yuk. Oh, ini untuk kamar tamu ya? ya, untuk kamar tamu ukuran 3,6 x 3,4 ya. Dari owner sih emang mintanya nggak terlalu besar, cuman dari owner minta lemarinya juga dibikin proper karena suka ada tamu yang menginap cukup lama gitu. Jadi owner tamu bisa masukin pakaiannya ke dalam lemari. Oke, selanjutnya ada ruangan apa lagi nih, Mas Hafiz? Di Ini lantai ada bawah ini. ruang kamar mandi. Oh, oke. Kamar mandi tamu. Jadi karena anak-anaknya ya sebenarnya umur 28, 30 gitu ya. Perspektif desainnya lebih terbuka. Jadi pengen ada desain-desain yang mungkin agak berbeda gitu ya, kayak ini kaki wastafelnya pengen kelihatan standing gitu. Nanti kalau bisa dilihat ada tempat duduk untuk orang tua ya, misalnya mandi, cuci kaki atau mandi sambil duduk masih aman. Jadi Gitu. aman buat lansia nih ya, Iya. kamar mandi yang di bawah ini ya. Iya. I see. Terus teman bisa lihat juga ada bukaan buat itu. Iya, ya, betul. udara Ada juga bukan ya. keluar ya. Ini juga sama untuk kamar mandi, semua dipakai sintered stone. Di mix ya antara ukuran 1,2 x 1,2 dan di mix untuk dinding
belakang klosetnya ini pakai 2,4 kali 1,2. Jadi ini kamar mandi yang di lantai 1. Lantai 1 ya. Oke, kita ada ruangan apa lagi nih Mas Hafiz? Jadi ini coba kita mampir dulu ke kitchen gitu ya, ke Oke. dry pantry-nya. Jadi dry pantry dari owner request ada ini island yang tadi island panjang ya untuk ngumpul-ngumpul, naruh-naruh makanan kalau ngumpul. Terus dari owner juga pengennya desain kitchen-nya nggak yang heboh, dia pengen clean. Jadi ini cooker hood-nya kita umpetin dengan Interstone. Wow. Jadi di bawahnya tetap ada cooker hood sebenarnya. Box ini cooker hood gitu. Nice. Iya. Menyembunyikan dengan baik. Kompornya juga masih yang biasa. Kompor ya, bukan kompor gas. Untuk rumah ini kita siapin instalasi gasnya tuh cukup berbeda dari rumah pada umumnya. Biasanya kan gas ada di bawah kompornya langsung ya. Kalau ini untuk untuk kitchen kita simpan gasnya di luar. Jadi ada misalnya ganti-ganti gas, ada kebocoran, nggak panik lah di dalam gitu ya, nggak parno. Jadi sangat aman gitu untuk terutama untuk yang isi rumahnya perempuan semua gitu ya. Betul. Dan jadi kalau mau ganti-ganti gas nggak usah masuk rumah juga. Iya, nggak usah masuk rumah. Ya kan? Berarti ada di luar itu lokasinya. Ada di luar betul. Nanti tunjukin boleh ya? Boleh. Ada di mana ya? Ya. Oke. Terus ada lagi Mas Hafiz untuk Oke. kitchen nih. Nah ini sebenarnya kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini kita ada pintu kamuflase ke wet pantry. Oh ternyata pintu guys. Kirain tadi lemari ini. Di sini ada wet pantry untuk masak yang lebih besar, lebih berminyak gitu ya. Lebih hardcore ya. Ya betul. Kalau di sini kita di wet pantry biasanya kita bikin untuk mejanya itu dari coran. Jadi lebih durable gitu ya, karena mungkin penggunaannya lebih heavy duty gitu. Jadi ini kita pakai meja coran. Cuman untuk di wet pantry ini juga cukup lengkap semuanya dari owner. Ingin sink yang besar, ingin kompor yang besar gitu. Biar kalau masak untuk hosting acara cukup muat di sini gitu. Betul. Jadi bisa banyak kapasitas masaknya gitu. Iya. Betul. Selain itu juga di sini dari owner pengen, walaupun ini posisi dapurnya ada di pojok, owner pengen tetap ada bukaan keluar. Nah di sini sebenarnya ada pintu akses samping, cuman di sini sehari-hari nggak perlu buka pintu. Ini kita custom dari besi untuk buka. Nice. Kenapa dipilih untuk buka atas gini, Mas? Jadi untuk minimalisir ini ya, misalnya ada kucing masuk atau binatang lain masuk gitu. Oke. Jadi bisa dibuka tapi tetap aman gitu Iya, ya. betul. Nice. Oke. Nah, itu di sana ada apa tuh, Mas? Di situ ada tadi yang kita sebut ya, sebenarnya itu garasi sepeda. Owner minta garasi sepeda. Cuman selain itu kita juga manfaatin untuk ruang-ruang instalasi MEP. Jadi kayak meteran air, meteran listrik, pompa air, dan di situ jadi yang kita bilang untuk gas station. Jadi ada penggantian di situ. Oh, nice. Jadi juga kita sediain di situ sebenarnya ada tiga gas station. Jadi kalau misalnya satu tabung mati, kita tinggal puter valve-nya aja. Nanti tabung yang sebelahnya yang nyala gitu. Oke. Wow, nice. Dan ini lokasinya ada di luar rumah ya, teman-teman ya. Jadi untuk maintenance juga tinggal nggak perlu masuk ke dalam rumah. Nggak perlu masuk ke dalam rumah. Betul. Nice. Lanjut naik ke atas, tapi mungkin sebelum naik ke atas aku bahas dikit dulu ya untuk tangga gitu ya Mas. Oke. Jadi tangga ini salah satu cara kita untuk menghangatkan rumah gitu ya. Bentuk tangganya kita bikin spiral. Jadi sebagai sumber cahaya juga selain yang bukaan yang lebar, kita bikin light well di sini. Jadi di atas ada skylight, makanya tangga ini cukup terang gitu. Di sini kita bikin tangga spiral. Sebenarnya tangganya secara struktur pakai beton. Untuk railingnya ini plat besi. Oke. Jadi cuman finishing tangganya nanti mungkin bisa dilihat. Finishing tangganya itu satu warna dengan plat besi. Jadi kemarin ketika tamu-tamu datang sini dikira ini tangga besi karena antara railing plat dengan finishing lantai sama gitu. Sebenarnya enggak, ini finishing lantainya kita pakai sintered stone juga. Gitu. Oke, saya juga mikir besi sih tadi. Lihat sekilas. Nice. Oke. Jadi ini lagi satu elemen yang setelah yang tadi kotak-kotak ini dia melengkung. Betul gitu, ya. Nice. Dan ini menuju ke lantai 2. Ya. Oke. Boleh kita naik? Boleh, silakan. Oke.
Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan tadi kalau di lantai 1 kita ngobrolnya barengan sama Mas Hafiz, sekarang udah barengan sama Mas Grama di sini ya. Dan Mas, mungkin sebelum kita bahas ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 ini, boleh diceritain untuk area tangganya dulu nih Mas. Ini menarik banget karena saya bisa lihat ini material yang masih ngulang juga dari luar tadi ya. Betul. Untuk ininya, terus di sini ada skylight juga dan jadi cahaya juga terang gitu di sini. Boleh diceritain? Tangganya tuh kita mau bikin dia nyambung dengan area luarnya. Yang mana kita coba tampilinnya di material yang di dinding sana. Itu kita bikin vertikal, jadi kesannya juga ruangannya tinggi, luas gitu. Dan kita coba tambahin juga ada lampu. Nah, lampu ini sebenarnya lucunya kita pilih waktu itu bersama owner. Dia juga jadi wall art. Kalau Mas Grama nggak bilang ini lampu, saya nggak tahu ini lampu. Oh iya, ini sebenarnya lampu. Wall art atau tempat buat selfie kayaknya ya. Bisa juga, bisa juga. Oke, terus Nah, selain itu juga sebenarnya di tangga ini tadi kita bikin tangga ini di bagian atas walaupun dia skylight. Nah, ini yang kejadian di project-project kita waktu di awal kita waktu belum belajar, ternyata tuh ketika kita bikin skylight, udara panas naik tuh terperangkap jadinya sangat panas di ruangan itu. Oke. Nah, kira kita di sini dan di beberapa proyek lain juga udah nerapin skylight itu emang harus dikasih jarak sama bagian dak atasnya. Jadi kita kasih jarak di bagian pinggirnya supaya udara panas itu naik dan kebuang keluar. Jadi pas lagi siang terik tuh walaupun emang dia panas tapi tetap udaranya tuh bergerak gitu. Naik jadi bisa keluar dari sela-sela. Betul. Oke, berapa tuh lebarannya berapa? Kalau untuk lebarnya sebenarnya selebar ruangan ini, tapi Maksudnya ininya celahnya ya? oh celahnya sekitar 20 cm. 20 cm ya? Dan kita bikin atap kaca itu overhang agak jauh supaya nanti ketika air hujan itu nggak tempias masuk ke dalam. I see. Lanjut? Jadi di lantai 2 kita bikin ruangan tuh terasa lebih nyaman gitu. Dibanding yang di bawah lebar bukan besar. Ya. Di atas tuh justru kebalikannya dia lebih terkesan kecil, tapi emang itu adalah tujuannya untuk mengantarkan dia ke ruang tidurnya gitu. Oke, jadi lebih private gitu Betul. ya? Dan selain itu juga di lantai 2 kita ada area service. Nah, service ini ada ruang laundry, ruang linen, sama untuk kamar ART juga di lantai 2 ini. Oke, boleh kita lihat kali ya? Betul. Mas Grama untuk ruang servisnya. Nah, ini Ini kenapa pintunya dibikin bolong-bolong ini, Mas? betul. Ini sebenarnya pintu untuk area service kita sengaja bikin karena ownernya itu sebenarnya juga menggunakan area service ini. Oh, oke. Ya, jadi ini bisa digeser, pintu sliding. Area ini owner juga suka kadang-kadang nyiapin bajunya sendiri. Oh. Suka nyetrika sendiri. Jadi kayak walaupun di sini ada ART tapi mungkin itu beliau suka ngelakuin itu. Jadi kita bikin ruangannya juga serapi mungkin gitu, senyaman mungkin. Jadi kita beberapa area service ini kita siapin yang benar-benar fit sama kebutuhannya pemilik gitu. Jadi kayak ini juga keluarga tuh punya kucing sebenarnya. Oh gitu. Jadi keluarga punya kucing. Di rumah yang lama dia agak kesulitan buat nyuci kucing, harus di kamar mandi segala macam. Dia request ada bak yang bisa mandiin gitu, semacam itu. Saya pikir buat cuci baju, ternyata buat nyuci kucing Itu ya. Buat kucing sama buat baju juga Buat sih, baju bisa juga. bisa. Ya, jadi ini area buat laundry-nya, terus di sini buat mesin cucinya gitu. Dan di sini kayak mesin cuci sekarang belum ada mesin cucinya karena sama pameran BDD ini. Tapi kita udah siapin ketika kita pasang mesin cuci, kita coba pikirin ergonominya ya. Jadi di bawah sini nanti basket keranjang kotornya, kita buka pintu dan tinggal dimasukin aja. Jadi nggak perlu terlalu nunduk gitu. Nggak perlu jongkok-jongkok ya. Betul. Betul. Dan ini berarti sisanya storage semua ya? Nah, itu juga adalah di rumah ini kita nggak punya storage khusus dalam bentuk ruangan. Oke. Akhirnya kita manfaatin semua ruangan yang bisa kita pakai itu jadi storage. Akhirnya kita bikin kabinet-kabinet cukup banyak. Ada yang tinggi ini buat karpet, terus ada buat naruh pel. Jadi semuanya kita kompactin di sini lah. Terus di sini area jemur berarti nih, Mas ya? Ini juga dengan pemanfaatan area kita. Ini kita jadiin area jemur. Di atasnya kita bikin skylight. Terus dari pemilik tuh dari awal udah punya keinginan lah. Dia mau ada jemuran yang bisa naik turun kayak gini. Oke. Jadi ini dari owner emang udah request dari awal. Biar nanti kalau ketika ada jemuran ini bisa dinaikin dan ruangannya tetap bisa kepake. I see. Jadi tetap nggak menuhin gitu ya, nggak Betul. memenuhi space di ruangannya gitu. Iya. Oke. Terus kalau ini apa Mas, storage juga berarti ya? Di Nah, bawah sini. ini sebenarnya pemilik mau ada meja setrika. Oh, ini meja Iya. setrika. Jadi kita pas lagi desain coba pikirin buat meja setrikanya. Nah,
Ini pun juga ada kuncinya. Nah, jadi ketika dia terbuka, ini udah nggak bisa didorong lagi nih. Dia akan firm kayak gini. I see. Oke. Oh, wow, nice, thoughtful banget. Jadi ini meja setrika guys. Jadi kalau nyetrika tinggal di sini gitu ya, udah nggak perlu ada meja yang dilipat itu kan. Betul. Jadi setrika di sini, bajunya bisa ditaruh sini kalau udah selesai. Kalau mau digantung juga bisa di sini. Betul. Oke. Ini cukup panjang, kita bikin storage-nya. Ini semuanya buat naruh barang-barang. Dan di sini ada kamarnya ART-nya. Oke. Dan untuk kamar mandi servisnya. Oke, jadi ini kamar sama kamar mandi ART ya. Iya, betul. Oke. Dan ini saya lihat ada tangga juga. Ini kemana nih Mas? Ini tangga menuju dak atas. Di Oke. dak atas itu ada toren, utility lain seperti water heater juga di sana. Oke. Dan kalau misalkan nanti ngecek ada genteng-genteng maintenance berkala tuh, kita lewatnya tangga ini. Oke, jadi aksesnya lewat sini ya. Betul. Untuk ya itu tadi yang disebutin. Dan ini saya bisa lihat juga di sini banyak jendela-jendela nih Mas. ya, Ini enak banget sih ada bukaan gini. Dan ini kalau nanti tiba-tiba ada rumah gitu, berarti gimana tuh Mas? nah ini tuh dari awal kita udah cukup pikirin concern itu. Jadi kita bikin dinding yang di sebelah sini itu kita mundurin sedikit dari batas tanahnya. Aha. Jadi kalau bisa dilihat batas tanahnya sebetulnya yang tadi yang ada area laundry tadi. Aha. Nah, itu batas tanahnya. Nah, ini kita mundurin sedikit. Jadi ketika nanti ada rumah bangun, itu mau bikin 2-3 lantai pun ini masih jauh untuk buka jendelanya. Tetap ada space ya? Jadi ada space, cahaya tetap masuk, ruangan juga nggak gelap dan sirkulasi itu bisa jalan. Betul, jadi nggak nempel tembok banget gitu ya. Nah, ini tuh juga salah satunya jendela kita buat di sini. Ini upaya buat cross ventilation dari area tangga ya. Jadi tangga ngalir ke sini udaranya. Jadi semuanya bergerak tuh dari bawah ke atas, ke buang ke sini. Oke, makanya pintunya juga dibuat bolong-bolong gitu ya? Salah satunya itu juga, Iya betul. kan? Itu juga bolong-bolong selain udara. Aha. Request ownernya request. Jadi pemiliknya request, dia nggak mau ruangannya terpisah. Jadi mau pas lagi malam-malam di sini tuh nggak ngerasa terpisah banget sama ruangan lain. Nah, biar nggak serem kali ya. Mungkin ya. Oke. Sip. Udah kita bahas semua kayaknya ya ruangan ini. Kita boleh lanjut ke ruangan berikutnya? Ruangan berikutnya silakan ada kamar-kamar ya di. Oke. Kita lihat kamar-kamarnya teman-teman. Oke. Nah sebelum kamar-kamar, jadi tadi kita lupa sempat jelasin ya, dari tangga tuh kita coba bikinin dulu. Ada ruangan semacam ruangan perlimanya. Jadi ketika kita naik tangga, kita naruh sofa di sini buat kalau lagi sebelum mau turun atau pas lagi naik, dia mau santai dulu sebelum masuk kamar. Oke, ini juga di koridor. Sebenarnya ada pintu-pintu untuk ke kamar dan di sini kita nyiapin ada kabinet untuk naruh barang-barang, sama satu lagi di sini ada dispenser. Jadi kadang suka kelupaan ya di lantai 2 tuh ada yang kayak pemilik kalau malam-malam mau minum, jadinya harus ngambil ke bawah. Benar. Akhirnya kita udah terbiasa, akhirnya kita propose di lantai 2 tuh ada dispenser. Jadi ini disiapin buat khusus dispenser di lantai 2. Disembunyikan di situ tuh. Disembunyikan di sini. Nanti dispenser ya. Oke, kita boleh main ke kamar yang pertama ya. Kamar pertama, kamar anak. Ini kamar anak berarti ya? Betul. Kalau bisa dilihat, dari tadi kita di living room di bawah, naik ke atas, begitu masuk kamar ini, suasananya cukup berbeda ya. Bentuknya melengkung-melengkung. Ya, lebih dinamis lagi, melengkung. Iya. Jadi emang kalau untuk di kamar-kamar, di sini tuh kita selalu mengedepankan emang personalisasi pemiliknya gitu. Orang pemiliknya lebih nyaman bilangnya kamar yang kayak gini untuk istirahat. Ini dari anaknya. Oke. Punya keinginan bentuknya mau lebih lengkung-lengkung, terus kayak di penggunaan material HPL-nya juga maunya yang lebih cerah. Terus kayak di ranjang ini juga kita treatmentnya bentuknya juga didesainnya lebih melengkung lagi gitu. Melengkung, benar. Sama satu lagi anaknya ini suka ngoleksi merchandise sebenarnya. Akhirnya kita buatin beberapa opsi kayak misalkan di sini, terus ada di sini juga. Dan di area lemari di depan itu nanti juga itu semuanya buat naruh barang-barangnya dia gitu. Wow, jadi kolektor nih kayaknya ya pemilik kamarnya ya. Lumayan kita siapin banyak spot buat majang ininya, barang-barangnya. Oke, ukuran kamarnya berapa sih Mas ini Mas? Ini untuk ukuran kamarnya sekitar 3,9 dikali 4,2. 3,9 kali 4,2. Ya, jadi hampir kurang lebih 16 meter persegi lah, sekitar 16 meter persegi. Ceilingnya tinggi berapa? Ini? Ceilingnya tingginya 2,9, di sini 2,9. 2,9 Betul, ya? 2,9. Oke, berarti sedikit lebih tinggi dibanding yang di lantai bawah living ya? room ya. Iya kan? Oke. Nice. Ini juga
Nah, kita untuk di semua kamar, waktu itu pas lagi kita ngedesain, mungkin ini nyambung juga ke konsep fasad kita. Pas lagi kita bikin kanopi, itu kita bikin levelnya dia rata dengan openingan jendelanya kamar anak-anak. Itu kenapa? Karena kita mau kamar ini ngerasa punya, walaupun di lantai 2, tapi tetap ngerasanya punya atap yang panjang gitu keluarnya. Jadi tetap ngerasa secure gitu. Betul. Dan ini jendela juga bisa dibuka ya berarti ya? Jendelanya ini sliding, ini bisa dibuka semua. Bisa dibuka semua ya? Ya. Terus di luarnya juga sebenarnya ini balkon, tapi balkonnya kalau pemilik tuh maunya dia bisa buka pas pagi-pagi gitu, bangun tidur dia buka full. Cuman biar lebih safety kita tetap pakai railing di luarnya. Oke. Ya. Nah tapi kalau misalnya sejauh ini kalau misalnya hujan gitu gimana Mas di sini? Nah di sini tuh biasanya nyampe nggak sih ke dalam sini atau nggak? Sebenarnya kanopi kita kan kita bikin 1,5 meter ya. Itu sebenarnya cukup panjang. Jadi pas lagi musim hujan terakhir di 2025 yang akhir itu kan sempat hujan lagi deras-derasnya ya. Kita lihat perkembangannya tuh hampir nggak pernah masuk sampai ke balkonnya ini justru. Di sini lumayan nggak perlu bersih-bersih kaca gitu. Karena udah ketolong sama kanopi di atas cukup panjang. Bener. Nice. Saya jadi penasaran lihat kamar yang satunya lagi. Boleh kita ke sebelah? Boleh, silakan. Oke, yuk kita lihat kamar yang di sebelah. Oke, silakan. Ini masuk ke kamar anak yang kedua. Oh my god, beda banget ya. Jadi ambience-nya lumayan beda ya. Lebih maskulin yang ini ya, lebih warna-warna gelap lah. Warnanya gelap, sudut-sudutnya lebih tegas, nggak kayak tadi, yang tadi lebih melengkung. Jadi itu bentuk personal dari pemilik yang anak yang ini. Dia lebih suka warnanya seperti ini gitu, jadi warna-warna yang lebih gelap. Cermin pun kita bikinin cermin di pintu-pintunya secara warnanya hitam gitu. Secara luasan ini mirroring. Mirroring ya? Iya, karena biar anaknya juga nggak iri-irian. Terus adil pembagiannya. Harus adil. Ya? Harus Oke. adil. Dan ini berarti materialnya juga kurang lebih sama ya? Bedanya hanya di penggunaan warnanya HPL aja, sama ada material cermin di sini ya. Ini ya? Ya, cermin-cermin back painted glass ini. Terus kemudian juga kita untuk model kasurnya kita desain lebih ada dudukan lagi di bawahnya. Jadi bisa nyantai di bawah juga gitu. Ini request juga? Ini juga request dari kamar anak ini. Sih. Ya, jadi kalau pakai baju luar nggak perlu naik ke kasur, bisa duduknya di sini ya kan? Iya. Lebih bersih. Oke, terus berarti saya lihat juga storage-nya juga lumayan banyak ya di ruangan ini ya? Iya, storage. Jadinya udah disiapin juga gitu. Nice. Ini juga sebetulnya kita juga ada nyiapin storage, jadi ini pemanfaatan lahan juga. Di luar kan kalau kita lihat dari eksterior, kita nggak mau ada kaca yang terlalu masif ya. Jadi tetap ada jeda kalau dari eksteriornya. Oke. Nah, yang ini sebenarnya adalah sisi belakangnya dinding yang rata sama kaca tadi kalau dari luar. Oh, oke. Makanya ada space, kita manfaatin juga buat storage juga atas bawah itu. Oke, kalau gitu. Boleh kita lanjut ke ruangan berikutnya? Boleh, silakan ke kamar berikutnya. Kita ada kamar utama yang di lantai 2 ini. Ini juga request cermin cukup besar. Jadi gede loh di kamarnya ya. Sebelum pergi dari kamarnya dia bisa ngeliat Ngaca dulu. Betul. Oke. Mas, ini untuk lorongnya lebar berapa ya? Jadi kita bikin 1,20 meter. Oke. Jadi kita punya modul finishing lantai itu di Sinterstone 1,2 kali 1,2. Akhirnya kita bikin koridor juga sama. Jadi kita cuma punya nut ininya aja, sisi ini aja. Tapi kesini bisa benar-benar pas. Nah, bikin lebih seamless. Very nice. Oke. Selanjutnya kita ke ruangan mana dulu nih, Mas? Mungkin sebelum ke kamar master kita kamar mandi dulu. Boleh. Kita lihat kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Ini berarti kamar mandi anak ya? Ini kamar mandi anak. Oke, secara ukuran sama sama yang bawah ini, Mas? Secara ukuran sama, jadi di 2,70 meter untuk lebarnya. Kesininya 1,50 meter gitu. Untuk mendesain kamar mandi kita punya semacam minimum area gitu. Kayak di wastafel kita punya area tuh minimal 90 cm. Oke. Di area closet juga 90 cm, di shower 90 cm. Nah, ini kalau biar kebayang penonton nanti di rumah tuh biar 90 cm, 90 tuh kayak apa sih? Kurang lebih kayak gini gitu. Jadi segini lah kurang lebih kalau di kamera teman-teman ya. Gitu. Terus kita bisa lihat juga di ujung sana ada bukaan cahaya juga sama udara tuh ya. Betul. Itu berarti ngarahnya ke tangga ya? Betul, ini ke area tangga, ke area dapat light well juga dari skylight tangga.
Ini walaupun jadi kamar mandinya walaupun nggak menghadap ke luar atau udara luar, tapi karena dia tadi dapat posisi tangga di sebelah tangga, jadinya selalu kering terus nih area kamar mandinya. Jadi nggak lembab gitu. Benar-benar. Dan udaranya juga selalu berputar lah gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke master bedroom boleh? Ya, boleh. Ini master bedroomnya, silakan masuk. Wow. Oke. Wah, Nah, gede ya. untuk master bedroom ini sebenarnya secara mungkin kalau bisa ngerasain secara pemilihan material warna mirip dengan kamar anak yang pertama ya. Betul, yang pertama kita lihat tadi. Iya. Lebih terang ya. Lebih terang. Terus ya ini jadinya ukurannya jadi lebih besar aja gitu. Luasannya sekitar 30 meter persegi. 30 square meter ya ini ya. Iya. Kurang lebihnya sekitar 5x6 ya. 5x6 ya? Sekitar 5x6. Nice. Dan ini berarti untuk jendelanya sama, ini bisa dibuka juga ya? Modelnya sliding juga untuk di kamar-kamar anak, kamar master. Kita pakai sliding yang bisa full dibuka. Karena tadi ya, dia pagi-pagi tuh rutinitasnya salah satunya buka jendela dulu. Betul. Oke. Dan ini tapi untuk kamar ini berarti menghadapnya ke depan ini ya? ke jalan utama yang depan. Jalan utama yang depan. Jadi waktu pas kita pertimbangin di awal, pas lagi kita buat layout rumahnya, kita propose untuk kamar master diposisikan di depan. Alasannya sebenarnya salah satunya buat pengawasan ya. Jadi kayak misalkan ibu tuh ketika anak-anaknya pulang bisa tahu lagi pulang jam berapa gitu. Pulang sama siapa? Nah itu. Bisa Jadi tinggal langsung ngintip aja kelihatan. dari sini ya kan? Begitu buka gorden sedikit langsung kelihatan di depan situasinya kayak apa. Benar. Oke, jadi itu ya. Iya. Sama ini jendelanya juga sama yang kayak 2 kamar anak tadi teman-teman ya. Terus ini untuk area lemari dan juga storage juga lebih banyak kayaknya di ruangan ini ya. Mas Ya, jadi ini lebih banyak dan cukup kita cukup diskusi banyak sama pemiliknya karena dia ada beberapa request kayak meja rias, terus ini mungkin ada lemari yang bisa ditarik tuh. Nah, ini sebenarnya dia butuh untuk naruh hijab atau naruh kain, jadi kita coba bikin desain custom khusus buat kain-kainnya gitu. I see. Oh, nice. Jadi modelnya juga tinggal didorong aja. Jadi gantung-gantung tuh di situ ya. Oke. Wow. Terus kita juga bisa lihat ada kaca juga di sini. Ini kaca, terus sebenarnya di sini ada kamar mandi dalam juga ya, ensuite bathroom. Secara kamar mandi sebenarnya masih sama dengan yang di kamar mandi lain. Ini bedanya hanya di penggunaan sisi aksen belakang ini aja. Jadi motif batunya yang kita bedakan gitu. Tapi secara ambience semuanya kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama ya. Betul. Oke, dan standar ukuran juga sama ya, Mas. Dengan standar ukuran masih sama. Sepertinya udah semua nih kita bahas. Oh, belum. Materialnya mungkin tapi kayaknya sama ya, kurang Sama, lebih ya? ini masih SPC juga lantainya pakainya HPL-HPL-nya juga sama. Nah, ini bedanya tadi lupa ngejelasin. Jadi sama-sama pakai stucco paint. Cuman di sini stucco paint-nya dia lebih dibuat bermotif, lebih keluar lagi coraknya. Jadi kalau bisa dilihat dia ada kelihatan kayak stroke-strokesnya lebih tegas gitu. Apalagi karena cahaya dari samping tuh kelihatan banget tuh. Makin kelihatan lagi ya sisi Makin metaliknya kelihatan. ya. Iya. Kita lanjut ngobrol lagi sama Mas Hafiz juga boleh ya? Boleh. Mas Drama ya, kita ngobrol bertiga, mau nanya lebih detail lagi soal project ini, soal rumah ini, karena pasti teman-teman juga masih punya banyak pertanyaan. Yuk, kita lanjut. Ya, sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut ngobrol lagi sama Mas Hafiz dan juga Mas Grama dari Coppola Partners untuk membahas lebih jauh lagi soal project ini, LH20 ya, benar ya namanya ya? Betul. LH20. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman nih Mas, untuk durasi desainnya itu berapa lama sih? Terus durasi konstruksinya juga berapa lama? Dan selama proses itu tantangan-tantangan apa aja nih yang dihadapi? Oke. Jadi untuk durasi desainnya sendiri sebetulnya kurang lebihnya kita di 6 bulan total desainnya. Tapi saat lagi perjalanan tuh mungkin ada desain yang interior butuh penyesuaian, saat perjalanan konstruksi itu masih ada penyesuaian lagi. Tapi overallnya sebenarnya sekitar 6 bulan ya. Untuk konstruksinya sendiri itu di pembangunan ini interior dan arsitekturnya total itu di 1,5 tahun. Apa yang part yang paling menantang selama proses ini apa? Cukup lancar ya proyeknya dari awal sampai selesai. Jadi di sini juga kita ngebangun sebenarnya dari nol. Jadi secara nggak ada kayak renovasi tuh mungkin ada di tengah-tengah ketemu masalah. Nah di sini jauh lebih lancar karena kita cukup lama untuk rencanainnya. Cuma ada satu challenge-nya sebenarnya secara struktur gitu ya Mas ya. Jadi ternyata setelah kita desain, setelah matang desain,
kita konsult dengan konsultan struktur untuk pembuatan desain struktur, dicek daya topang tanahnya itu di 17 meter ternyata. Yang mana itu berpengaruh ke budget gitu ya. Membengkak budgetnya kalau kita pakai 17 meter bore pile. Oke. Jadi kita bantu owner untuk konsultasi dengan konsultan struktur juga. Bisa nggak ya kita ubah model pondasinya yang tadi rencana awalnya pakai bore pile, kita ubah ke pondasi telapak. Nah, jadi kita ubah ke pondasi telapak, jadinya secara hitungan struktur nyata bisa ubah ke pondasi telapak. Cuma satu telapaknya agak besar emang, ukuran sekitar ada yang 2 sampai 2 kali 2 meter, ada yang ukuran terbesarnya segitu. Dengan kedalaman 2 meter. Nah, tapi setelah kita estimasi budget itu masih in range budgetnya owner. Jadi yang tadinya rencana struktur dari konsultan struktur pakai bore pile 17 meter, kita ubah jadi telapak kedalaman 2 meter. Mungkin teman-teman yang nonton pengen lihat karya-karyanya Coppola Partners yang lain gitu ya, mungkin bisa di-share Instagramnya atau kalau mungkin ada website. Untuk Instagram kita bisa dicek di Instagram @coppola.partners, dan di website kita juga bisa dilihat di www.coppolapartners.com. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mas Hafiz, Mas Makasih Drama, banyak. makasih banyak Iya. udah diajakin mampir, udah diajakin keliling juga. Kita udah boleh lihat karya-karyanya, karya rumah ini maksudnya ya. Dan sukses terus buat karya-karyanya Coppola Thank you. Partners yang berikutnya ya. Thank you. Oke. Taufik. Terima kasih teman-teman yang udah nonton juga Behind the Bricks episode spesial BDD kali ini ya. Dan jangan lupa di like videonya, jangan lupa di share ke teman-temannya, jangan lupa di subscribe juga channelnya ya, biar subscribers kita semakin banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya aja di kolom komentar. Nanti dari Mimin yang akan membantu menjawab. Oke, saya Taufik Effendi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.